Hai, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan bahas soal saham Waskita Karya. Ini salah satu saham sektor konstruksi yang dimiliki oleh BUMN gitu. Dan apakah dengan adanya Sovereign Wealth Fund atau SWF yang dicanangkan oleh pemerintah, saham Waskita Karya menjadi menarik untuk dibeli atau justru malah dijual? Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu, mulai dari analisis rasionya dulu. Pertama, tentang growth dari asetnya dulu ya. Untuk asetnya sendiri dibandingkan 2019 ternyata nilainya turun gitu. Trennya turun. Hal ini akibat total equity yang menurun. Ini menandakan kerugian sih kalau total equity-nya menurun biasanya, tapi kita akan cek nanti. Dan debt-nya juga turun. Jadi ini otomatis total asetnya akan turun. Jadi kalau menurut saya di sini ini lampu merah untuk growth dari asetnya. Kita akan perdalam lebih ke debt-nya ya. Maksudnya kalau kita lihat di sini debt-nya turun, sedangkan untuk long term debt-nya malah naik gitu. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan debt yang dimiliki atau utang yang dimiliki adalah utang yang memiliki bunga gitu ya, berbunga, dan akan meningkatkan beban bagi perusahaan. So di sini kita bisa bilang ini adalah lampu merah buat saham ini. Berikutnya, kalau kita bicara soal debt to equity ratio, kita maunya tuh nilainya di bawah 1 biasanya. Cuman di sini kita lihat angkanya memang di atas 1 jauh ya. 3 sampai 3,7, bahkan nilainya naik jadi 3,8. Ya ini karena memang dia menambah utang ya tadinya ya. Oh sorry, utangnya menurun gitu ya. Cuman kita lihat long term debt-nya itu malah bertambah gitu ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang mungkin kurang menarik sih kalau menurut saya ya. Karena debt-nya itu, debt to equity ratio-nya ini bisa menambah beban dengan angka yang sampai ke nilai 3 dan tren long term debt-nya naik. Jadi ini lampu merah kalau menurut saya. Kemudian kita masuk ke cash ratio. Nah ini kan kalau perusahaan penting banget nih punya cash yang cukup untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Salah satunya adalah untuk menutupi utang jangka pendeknya. Di sini kita mau nilainya sebisa mungkin tuh di sekitaran angka 100. Meskipun untuk perusahaan yang padat modal seperti sektor konstruksi ini ya nilai-nilai di atas 60, 70 masih oke lah. Tapi di sini angkanya ternyata sampai 3% saja dan memiliki tren yang menurun untuk cashnya. Jadi ini menunjukkan perusahaan agak kesulitan untuk masalah uang kasnya sendiri, dan ini akan mempersulit perusahaan kalau ingin melakukan kegiatan operasinya. Nanti kita lihat ya, kalau misalnya cash ratio rendah ini seharusnya dia bisa menutupi beban dari bunga utangnya dengan menggunakan keuntungannya, tapi kita akan lihat masalah keuntungannya. Sedangkan untuk aset turnover dari 2014 aset turnovernya sangat bagus, sekarang tinggal 10%. Jadi kalau kita mau buat penilaian ini juga masuk ke lampu merah. Kemudian kita masuk ke revenue-nya. Di sini revenue-nya menurun dari September 2019 ke September 2020. Untuk di annualize atau kalau misalnya dibuat secara tahunan, angkanya kembali turun ya, sampai ke level ya sekitar tahun 2015 sampai 2016 ini gitu angkanya. Sebuah cukup kemunduran gitu ya. Jadi kalau kita buat penilaian, sini juga merah. Di sisi lain, yang paling kelihatan dari net profitnya adalah trennya jelas menurun
gitu ya, bahkan negatif, artinya perusahaan mengalami kerugian, tidak mengalami untung. Dan net profit margin ya, kalau misalnya net profitnya sudah negatif sih, net profit margin udah tidak relevan karena memang sudah tidak untung gitu ya. Jadi kita kasih penilaian lampu merah. Sedangkan times interest earned tadi dengan jumlah uang cash yang cukup tipis gitu ya, kita harap time interest earn-nya ini sedekat mungkin dengan angka 1 lah, lebih besar dari 1. 2019 Maret masih di atas 1, tapi 2020 ini angkanya sudah di 0,01 saja. Nilainya sangat jauh dan trennya menurun. Dan memang kalau kita bicara return on equity ya jelas karena dia tidak mengalami keuntungan ya pasti nilainya negatif. Oke, di sini penilaiannya adalah lampu merah juga. Jadi berikutnya untuk masalah pricing gitu ya, kalau kita lihat berdasarkan keuntungan ya dia sudah tidak relevan lagi, karena kan kalau berdasarkan price to earning ratio kita menentukan harga berdasarkan keuntungan, sedangkan dia kalau rugi ya price to earningnya jadinya negatif, jadi tidak relevan lagi. Sedangkan kalau kita bicara price to book value, sebenarnya dia punya nilai dibandingkan rata-rata tahun-tahun sebelumnya sangat murah gitu ya. Jadi ini price to book value dibandingkan history-nya dia gitu, sejarah harga dia dibandingkan book value selama beberapa tahun belakangan. Tapi ya perlu diingat, murah tapi harus didukung dengan fundamental yang cukup baik juga gitu kan. Kalau menurut saya ini lampu kuning, meskipun dia memiliki harga yang cukup murah secara PBV. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan nih, kalau misalnya ingin memiliki saham Waskita Karya ini, kita pertama dilihat dari growth-nya, tadi lampu merah ya karena asetnya berkurang, liquidity-nya low there dan long term debt-nya itu bahkan bertambah gitu ya. Untuk cash reserve-nya tipis, tidak. Untuk profitability-nya tidak, karena negatif nilainya. Sedangkan untuk valuation-nya masih dibilang medium price ya, masih oke lah untuk valuation. Nah, sekarang kita lanjut nih strategi investasi untuk saham Waskita Karya. Kelebihannya ya tadi ya, nilainya udah masuk murah, sudah masuk murah. Namun di sisi lain ya tekanan industri ya, jadi dia memiliki aspek-aspek profitability atau utang dan cash yang sangat tipis karena memang industrinya sendiri sedang tertekan gitu ya, dengan pemerintah mungkin lebih fokus pada penanganan pandemi dibandingkan menghadirkan proyek-proyek yang melibatkan sektor konstruksi. Sedangkan untuk opportunity-nya tadi kan kita lihat nih, cash-nya dia memang sangat tipis gitu ya, dengan profitability yang sangat tipis juga. Jadi ada opportunity atau ada kesempatan untuk dia untuk divestasi. Di sini ada 9 jalan tol yang akan dilakukan divestasi. Tentu ini akan memberikan nafas gitu ya, memberikan angin untuk melawan tekanan industri dan keadaan dia yang sangat berat di bidang cash-nya ya. Sedangkan untuk tantangannya jelas market risk, di mana keadaan belum stabil seperti sedia kala gitu ya. Fokus pemerintah juga masih lebih ke penanganan dari pandemi. Jadi meskipun kita tahu ekonominya mulai membaik ya, tapi untuk jumlah proyek pun tidak akan serta-merta langsung kembali seperti di sedia kala gitu. Kembali sekarang masuk ke my decision-nya. Ini kira-kira keputusan apa yang bisa diambil oleh saya terkait dengan saham Waskita Karya.
Ini opini pribadi dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Nah, di sini saya untuk opsi skip, saya akan mempertimbangkan untuk skip karena memang dalam kondisi tekanan tadi kita lihat untuk rasio analisisnya secara fundamental tidak ada yang terchecklist oleh saya kecuali dia murah. Oke. Short term trading saya masih belum ke short term trading dengan fundamental tersebut, tidak punya alasan untuk safety bagi saya. Untuk wait for discount oke, gitu ya, karena kembali lagi kalau misalnya laporan keuangan berikutnya membaik, tentu harganya akan naik, dan dengan kondisi sekarang ada kemungkinan juga dia mengalami penurunan harga lagi akibat sudah selesainya January effect gitu ya, efek Januari. Kemudian medium term hold, saya tidak akan medium term hold karena hingga saat ini laporan keuangannya masih negatif, dan ini sangat berbahaya kalau misalnya saya medium term hold tanpa alasan fundamental yang jelas. Untuk return investing masih belum, karena returnnya saja negatif gitu ya. Untuk investasi mengharapkan dividen sepertinya masih sangat jauh, dan capital gain investing merupakan salah satu opsi yang menarik karena memang secara PBV dia sudah murah. Oke, itu sedikit dari saya soal saham Waskita Karya. Kalau teman-teman ada pendapat lain atau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa juga buat follow Instagram saya @irianto.business untuk konten-konten yang lebih general dan mungkin ada tambahan-tambahan mengenai dunia persahaman. Oke, sekian dari saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.